Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kalau saya memulai khutbah seperti ini, ada yang nyeletuk, ternyata salah. Kenapa ada ungkapan-ungkapan begitu? Itu kan khutbahnya Rasul. Jadi saya membiasakan memulai dari hak Allah, innal hamdalillah. Kemudian ya Rasul wa nusalli ala rasulihil karim. Mudah-mudahan majelis yang dimulai dari Allah dan Rasul menjadi majelis yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tak itu disampaikan oleh teman HTI, oleh teman Darul Hadis, oleh teman Salafi, tidak ada masalah. Karena itu bagian petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, jangan terkejut. Saya karena sering ngasih mata itu mengejutkan. Ya namanya mengupdate ilmu. Mungkin dulu belum tahu, sekarang jadi tahu. Itu kan hal yang bagus. Jadi selama ini saya kok berkeyakinan sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Nah karena sunnah dikerjakan itu Masya Allah pahala yang luar biasa. Kalau nggak dikerjakan enak. Nggak ada dapat hukum betul, tapi kan enak. Ada tuntunan dari Rasul. Sampai pada akhirnya dapat hadiah buku. Ternyata pemahaman saya kok perlu direvisi gitu. Jadi menurut hadiah buku ini, salat tahiyatul masjid bukan sunnah, tetapi apa? Wajib. Mungkin Bapak Ibu juga terkejut baru kali ini dengar tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Kasusnya menarik di masjid GKP Gresik ini. Itu 1/4 jam sebelum maghrib itu teman-teman sudah mulai berjalan dan langsung melaksanakan tahiyatul masjid. Saya tidak boleh melarang, karena apa? Mungkin saja dia punya pendapat yang berbeda dengan saya. Kebiasaan saya kalau datang ke masjid dan waktu terlarang, saya mendingan tidak sholat tahiyatul masjid. Karena bagi saya hukumnya sunnah. Daripada saya mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan, mendingan saya mendahulukan larangan daripada mengamalkan yang sunnah. Itu pola pikir. Sehingga mohon maaf kalau saya datang ke masjid sini dalam waktu terlarang, saya tidak melaksanakan tahiyatul masjid. Maka sebagai gantinya, nilainya tidak kalah dengan sholat, saya menjaga zikir, wirid, doa dan lain sebagainya. Orang yang menunggu sholat itu nilainya sama dengan dalam sholat. Itu pertimbangan saya cari pahala lain
semarin tahiyatul masjid. Maghrib kurang 5 menit mulai tambah banyak yang berdatangan dan mereka rame-rame tahiyatul masjid. Bahkan yang menarik, adzan dikumandangkan, adzan maghrib dikumandangkan, berdatangan jamaah langsung tahiyatul masjid. Bayangan saya, kenapa tidak dengar adzan dulu ya? Gitu. Kan menjawab adzan itu pahalanya luar biasa. Itu pikiran saya begitu. Sekali lagi, tidak boleh saya menulis orang lain. Kalau saya ada adzan dikumandangkan, saya akan diam dulu menjawab suara apa? Menjawab suara adzan itu pahalanya luar biasa. Nah, setelah selesai paling adzan itu ada 3 menit Pak, tidak ada pertanyaan. Baru mungkin melaksanakan tahiyatul masjid, dapat 2 pahala. Yang lebih terkejut lagi apa? Ketika qomat dikumandangkan, teman yang baru datang ini tidak tahiyatul masjid, langsung di shaf pertama. Masya Allah, itulah Indonesia. Datang terakhir, berdiri di shaf pertama. Ya karena yang datang duluan tidak mau di shaf pertama, gitu. Tapi di beberapa masjid saya saksikan banyak kok yang baru datang itu di shaf pertama. Jamaahnya hanya 1 shaf nih. Ceritanya itu Indonesia. Insya Allah habis. Kenapa dia tidak tahiyatul masjid? Jelas sudah kemudian. Tidak binati sholat. Kalau sudah sholat diiqamati, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Saya paham. Habis sholat maghrib, beliau yang tokoh ini sholat 2 rakaat. Saya paham. Ini pasti ba'diyah maghrib. Setelah itu sholat lagi 2 rakaat. Mulai bingung. Ini teman ini sholat apa ya? Penasaran, tanya. Kok tadi saya amati sholat sunnahnya 2 kali? Boleh tidak? Tanya gitu. Boleh. Daripada salah paham. Jawabannya menarik. Benar. Yang pertama tadi ba'diyah maghrib. Yang kedua mengqadha tahiyatul masjid. Saya tanya, kenapa diqadha? Karena hukumnya wajib. Baru ngerti gitu. Baru tahu saya. Kalau gitu, teman-teman yang datang tadi sholat itu punya mindset bahwa waktu terlarang itu tidak boleh kalau sunnah biasa. Tapi kalau tahiyatul masjid hukumnya wajib, tidak berlaku. Begitu. Saya jadi paham. Maka kalau kemarin tanya, boleh tidak tahiyatul masjid dalam waktu terlarang? Saya hanya tanya dulu, tahiyatul masjid menurut Anda hukumnya apa? Ada yang pilih wajib. Oh kalau gitu, larangan itu hanya sunnah mutlak, tidak berlaku yang wajib. Atau mungkin punya pola pikir, ini termasuk dawatul asbab besar. Itu boleh. Sholat yang dawatul asbab karena punya sebab masuk, kita ini dibolehkan sholat walaupun dalam waktu terlarang. Nah, kepada teman yang kedua itu saya tanya, terus sholat apa yang tidak punya sebab? Apa ada sholat yang tidak punya sebab?
Kira-kira sholat hajat itu punya sebab ya? Nah, ada ya sebabnya, yaitu hajat. Sholat safar kira-kira ada sebabnya ya? Ada sebabnya untuk safar. Sampai sholat sunnah mutlak ada sebabnya ya? Ada, ingin takarrub kepada Allah. Terus fungsi larangan itu gimana? Bagi yang punya kacamata kedua. Tapi bagi kacamata yang wajib, angkat tangan saya yakin lebih baik menjalani kewajiban walaupun harus katakanlah untuk waktu yang terlama. Setelah itu dapat hadiah buku itu enaknya, karena saya masih lolo kayak kebuk-kebuk gitu. Kan kelihatan orang bingung gitu. Dikasih hadiah, suruh baca sendiri. Saya baca, masya Allah, mantap. Baru kali ini saya dapat ilmu itu. Makanya saya jadi ingat kalau dinasihati orang jangan marah dulu itu. Karena orang yang dinasihat kita itu peduli kepada kita, sayang kepada kita. Kita sering karena ibu sektoral kalau dinasihati marah dulu. Itu kita. Dalil yang pertama, Rasul itu sudah memberi nasihat kepada kita, perintah jangan duduk sebelum Anda sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kaidah berpikir itu asal perintah, hukumnya wajib. Gitu. Bukan hanya sekali, mudawana berkali-kali Rasul mengingatkan. Ini indikator perintah itu bukan untuk sunnah, tetapi untuk wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ditemukan hadis yang sahih atau al-masajid haqqo, berikan masjid itu haknya. Haknya apa ya Rasul? Jangan engkau duduk sebelum Anda sholat. Biasanya kalau terkait hak itu konotasi hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Hadisnya sahih. Dan di buku ini saya amati, saya teliti itu satu-satu semua. Tabel bukunya Al-Wajiz. Pernah baca bukunya? Belum. Itu kalau mahal Pak itu. Kalau sampai beli mungkin nggak sampai lah 500.000, nggak sampai gitu. 400.000 nggak sampai. Mungkin 300, nggak sampai 300.000. Setahu saya 165.000. Itu kalau sampai beli, sampai wakafkan di masjid, banyak orang yang baca, pahalanya masya Allah. Hampir setiap masjid saya amati perpustakaan ada buku itu, seperti di Taman Jati, buku ada di sini. Pernah di Udin Alba. Mana itu Pak? Manyar ya? Manyar itu. Iya ada. Itu saya kan bisa. Saya ngisi di Perak, Al-Kausar. Ada buku itu. Masya Allah. Sini ada enggak? Belum ada ya? Ayo segera beli kalau yang mampu. Kalau perlu jangan 1, 10 gitu.
kecuali yang baca banyak. Kemudian ada dalil lagi. Bayangkan ketika Rasul sedang khutbah Jumat, ada teman kita yang datang langsung duduk. Ditanya oleh Rasul, Anda sudah tahiyatul masjid? Belum ya? Berdiri dulu. Laksanakan tahiyatul masjid. Padahal mendengar khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Nah yang wajib itu disuruh meninggalkan. Gak mungkin lah menuju yang sunnah kabarnya. Pasti menuju yang wajib. Mantap sekali. Nah biasanya, mohon maaf, orang-orang yang memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah itu gara-gara ada sebuah hadis seseorang Badui Arabi tanya kepada Rasul, kewajiban sholat sehari semalam ada berapa Rasul? Hanya ada 5. Apa ada yang lain ya Rasul? Tidak ada, kecuali kalau kamu memang sholat sunnah. Ini yang sering dianggap asal perintah wajib dipalingkan menjadi sunnah. Nah, terkait dengan hadis itu ulasannya Masya Allah, mohon maaf, ini adalah mabadi Islam. Orang yang awal masuk Islam, orang yang mu'alaf, itu jangan dibebani banyak. 5 saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah imannya kuat, ditingkatkan kewajiban-kewajiban yang lain. Saya tidak tahu apa sudah waktunya saya menyampaikan hadis Rasul yang sahih ini. Inna Allaha amadahum bi sholatin, yakni sholatal witri. Ini mohon maaf bagi yang imannya sudah kuat. Inna Allaha, sesungguhnya Allah amadahum, memudahkan kalian, menambah kalian kewajiban, yakni sholat apa? Witir. Apa perlu saya sampaikan lagi? Tidak perlu ya. Khawatir nanti jadi wajib bagi sampaikan. Ini nanti kalau levelnya sudah, Masya Allah. Kalau levelnya masih seperti saya, males dia. Nanti kalau diwajibkan, terberat itu nanti. Nah, levelnya kedua takbir ini. Baru nanti ada kewajiban melaksanakan sholat apa? Witir. Sementara bagi teman-teman yang mu'alaf tidak perlu dulu lagi. Jadi itu kewajiban akan terus bertambah seiring dengan kemampuan kita. Oleh sebab itu, tidak bisa hadis ini memalingkan asal perintah wajib menjadi sunnah. Dari paparan awal sampai akhir, kayaknya sudah bisa disimpulkan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Wajib. Itu ceritanya. Tadi ada yang nggak tahiyatul masjid? Belum? Nah, tolong nanti digodok ya. Tunggu matahari terbit. Kalau enggak, susah. Ini yang paling susah ini mabuk. Setiap hari Ustaz 50 kali keluar masuk masjid. Nah kalau punya wajib Ustaz, saya angkat tangan. Timbangan itu semean kan? Gajinya gak sepiro. Ya apa? Udah lagi keluar
Karena jualan anak-anak di habis itu masuk lagi kata Tahiyatul Masjid busuk aneh. Mari ngono metu maneh layani anak-anak masuk lagi kata Tahiyatul Masjid busuk aneh. Enak gak jadi mabuk. Iya, saya memaklumi Pak. Wah, kalau persidangan mabuk. Muka-muka pahala yang kayak masuk Tahiyatul Masjid pahala, masuk Tahiyatul Masjid pahala. Insyaallah mudah-mudahan ada marbot yang imannya kuat. Biasanya yang imannya kuat itu waduh susah mencari orang yang imannya kuat. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ada yang tak puas, ya saya mohon maaf, saya tidak bisa memberi kepuasan. Hanya kepada istri saya bisa memberi kepuasan. Monggo Bapak Ibu yang ingin curhat, mau setuju monggo, gak setuju sampai ngomong. Monggo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi terkait dengan marbot yang keluar masuk kewajiban Tahiyatul Masjidnya itu semakin banyak, itu batasannya apa Pak? Kalau kita keluar wudu, apakah kembali itu juga wajib Tahiyatul Masjid? Atau kalau kita keluar ada keperluan mengambil buku di sepeda motor, kalau kembali apa Tahiyatul Masjid? Mohon penjelasan batasannya Pak. Ya maksudnya aja logo dari koma. Dan kata Rasul, kalau masuk masjid jangan duduk sampai Tahiyatul Masjid. Tuh kontak mengkari, metu. Duduk kontak itu gimana? Ya Tahiyatul Masjid lagi. Itu paling enak gitu. Atau berdiri terus sambil ngenteni koma. Kan nggak boleh lungguh. Itu enaknya gitu. Makanya coba itu metah. Satu lagi Pak, ini sholat rawatib itu setahu saya ada 12 yang utama. Iya. Kalau asar itu tidak ada Pak. Kalau tidak ada itu dalam arti dilarang atau bagaimana? Termasuk sebelum maghrib. Asar maksudnya sebelum atau sesudah? Sudah. Yang Bapak maksudnya asar itu sesudah atau sebelum? Kalau 12 itu setahu saya dulu Pak. Iya. Terus Dulu tiga. maghrib 1, isya 1, subuh 1, jadi 6. Oh gitu. Jadi salat rawatib itu Pak, kebetulan kita dapatkan hadis fikih. Karena hadis fikih ada yang menghitung 10, ada yang menghitung 12, ada yang menghitung 14. Sebab apa? Kadang-kadang ba'diyah Rasul itu dikerjakan di masjid, kadang-kadang di rumah. Teman yang tahu hanya di masjid, yang menceritakan sejauh yang dia ketahui. Misalnya kok dia duhur itu kan kadang 2, kadang 4. Nah kebiasaan Rasul 2 rakaat itu dikerjakan di rumah, yang 2 dikerjakan di masjid. Bagi teman-teman yang hanya menyaksikan di masjid, paling nanti kalau menghitung hanya 10. Tapi bagi teman-teman yang mengikuti kayak Anas, padanya Rasul, mengamati, dia nanti menambah 2 rakaat di rumah. Yang benar-benar dilarang itu rawatib yang mana? Nah itu yang tidak tahu saya. Ya karena beritanya macam-macam itu. Paling enak dikerjakan semua itu. Paling enak terus anggap rawatib semua itu. Termasuk yang waktu terlarang itu. Waktu terlarang Maghrib, sebelum maghrib. sebelum maghrib enggak Pak. Maghrib itu kan sudah tenggelamnya matahari.
Kan waktu terlarang itu setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Nah kalau sudah tenggelam, sudah akan, waktu terlarang sudah habis. Makanya ditemukan shollu raka'ataini qabla al-maghrib, shollu raka'ataini qabla al-maghrib, shollu raka'ataini qabla al-maghrib liman sya'a. Kalau lihatan ayat tahdidan nas sunnah. Gara-gara ada ungkapan liman sya'a, ulama menggolongkan itu qobliyah tapi tidak rawatib gitu. Jadi qobliyah itu ada yang rawatib, ada yang tidak rawatib. Paling enak dijadikan rawatib kabeh mainan. Maka kalau kita baca yang lain, kalau sudah mendekati adzan maghrib, sahabat itu mengambil sawari, mengambil sutra. Di masjid itu kan banyak cakap gitu ya. Itu dijadikan sutra. Begitu adzan selesai, langsung melaksanakan qobliyah maghrib. Jadi ada Pak, qobliyah maghrib itu ada. Nah Aisyah itu ngotot ada dia asal itu. Dia kan dapat SMS dari Ummu Salamah, kemudian diviralkan. Karena diviralkan demo Pak kita. Kenapa demo? Selama ini Rasul melarang sholat setelah asar. Nah kok ada kabar dari Aisyah Rasul itu sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Demo kita ke rumah Aisyah. Hadis demo ada nggak begitu? Nah Aisyah bingung, ada apa kalian kok demo? Berita konfirmasi apa benar ini berita hoax atau berita benar? Panjenengan SMS kami bahwa Rasul sholat sunnah setelah asar. Apa kata Aisyah? Kalau kalian tidak percaya, sama pergi ke rumah Ummu Salamah. Saya ini dapat SMS dari Ummu Salamah gitu. Saya hanya memviralkan. Kan Aisyah kan juru bicara Mekah. Demo kita lanjutkan dari Monas ke mana? Ke rumah Ummu Salamah di sana. Ummu Salamah bingung Pak, di demo orang bingung. Ada apa kalian kok beruntung ini? Berita katanya dari Aisyah katanya dari Ummu Salamah tentang Rasul sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Rasul baru keluar, ada apa kalian ribut? Ini Rasul saya tadi menyampaikan kepada Aisyah karena saya mengamati sampai sholat sunnah setelah sholat asar. Itulah namanya hadis fikih. Jadi Ummu Salamah itu jujur Pak, apa adanya. Nah, setelah Rasul klarifikasi gini. Tadi kan ada rawatib ba'diyah zuhur. Nah, mestinya saya jalani. Tapi karena kedatangan utusan Ummul Qais, diskusi panjang sampai waktu asar datang, saya belum menjalani ba'diyah zuhur. Nah, sholat yang saya lakukan itu melaksanakan ba'diyah baru faham. Selesai diundang. Udah alhamdulillah baru faham. Itu cerita. Itu kalau nggak ada klarifikasi selamanya ada syariat sholat sunnah setelah sholat apa? Asar. Selesai udah karena umum nek dirimu betul dirimu melayani dengan iPod ada lagi Pak mau lagi kalau
mengenai ke masjid tadi. Iya. Ada yang pernah saya dengar bahwa setiap perintah Rasul itu jatuhnya sunnah, tetapi apabila diiringi dengan ancaman maka itu menjadi wajib. Kaidah ini apakah benar, Ustaz? Terima kasih. Jadi tidak semua perintah itu mesti wajib, kecuali kalau ada sanksi baru hukumnya wajib. Sekarang saya tanya, sanksinya apa orang kalau tidak tahiyatul masjid menurut Rasul? Ada enggak penjelasan ancaman Rasul bagi yang tidak tahiyatul masjid? Tidak memberikan hak masjid. Lah ya, tidak memberikan hak masjid itu ancamannya apa? Dari hadis Pak, nggak boleh dari pemikir. Begitu Pak. Sholat wajib karena perintah, betul. Ancamannya kafir kalau tidak sholat, jelas. Zakat wajib, kenapa? Kalau tidak diperangi oleh Rasul. Ada sanksinya Pak. Sekarang sanksi hukumnya apa? Kalau orang tidak tahiyatul masjid, sama-sama menggunakan kaidah, karena tidak ada sanksi, maka tidak berani menghukumi wajib. Kalau gitu, tahiyatul masjid bisa wajib, bisa sunnah. Begitu. Mana yang benar Pak? Tidak tahu, wong kiro-kiro. Ini fikih itu kiro-kiro. Maka tidak benar pendapat saya yang paling benar sampai menyalahkan orang. Diskusi Pak. Hadis satu, al-masajid haqqo, berikan masjid itu hak. Kalau Rasul bilang hak, dari mana disebutkan wajib? Itu kan halal. Coba nanti banyak hadis tentang hak. Hakul muslim, muslim, ada riwayat khumsun, ada riwayat sittun. Yang khumsun saja. Di antaranya faidha marido fa'udu. Kalau ada teman yang sakit, besuk, perintah ya, besuk. Hak. Pertanyaannya, membesuk teman sakit hukumnya apa? Curang. Berani mewajibkan? Tidak berani. Kalau mewajibkan, saudara kita sekarang, ya Allah, di Jakarta banyak yang sakit. Karena wajib harus kalau enggak, dosa. Bahkan saudara kita yang di Ethiopia banyak yang sakit. Kalau di Gaza sudah merdeka, alhamdulillah. Temenan merdeka, mau dibomah jauh dibilang. Saatnya begitu. Jadi kata-kata hak tidak otomatis hukumnya apa? Kelanjutan hadis itu, atu al-masajid haqqo wa atu al-Qur'ana haqqo. Di antara Al-Quran, kalau baca sujud ayat sajadah diperintahkan sujud. Namanya sujud tilawah. Pertanyaannya, sujud tilawah hukumnya apa? Siapa yang berani mewajibkan? Nah, kalau yang kedua hukumnya sunnah, kenapa yang pertama jadi hukum wajib? Aneh tuh. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Benar. Orang baru datang disuruh Rasul untuk tahiyatul masjid,
benar. Kenapa disimpulkan mendengarkan berbau punya wajib disuruh meninggalkan tidak mungkin yang sunnah? Kenapa nalarnya gitu? Mestinya nalarnya tidak mungkin yang wajib ditinggalkan kecuali menuju yang lebih wajib. Kalau gitu tahiyatul masjid itu bukan wajib lagi, wajibul wajib. Karena wajibul wajib nanti nggak usah dengan khutbah, tahiyatul masjid cukup. Apa begitu? Tidak mungkin. Kenapa nalarnya diubah? Walaupun mendengarkan berbau punya wajib, masih boleh tahiyatul masjid. Itu pun disuruh bersihkan. Nanti setelah itu kan bisa dengar khutbah. Kenapa pakai nalar? Katanya tidak mungkin membangun hukum pakai nah. Kelimanya hadis Arabi. Yang bilang Arabi kan perawi, sahabat. Kenapa diterjemahkan mabadi? Kenapa diterjemahkan mu'alaf? Kalau diskusi teman-teman salafi, itu kan selalu menggunakan tekstual, tidak mau menggunakan kontekstual. Katanya disukodawi kafir karena pemikirannya kontekstual. Padahal berpikir kontekstual itu sudah tawaran dari ulama Imam Syafi'i itu. Memahami teks itu bisa tekstual, bisa kontekstual. Hal yang ibrah bi umumil lafzi atau bi khususis sabab. Kalau bi umumil lafzi berarti memahami secara tekstual. Kalau bi khususis sabab berarti memahami konteks. Kalau kita memahami tekstual, yang datang itu orang Arabi diterjemahkan mabadi, diterjemahkan mu'alaf, hukumnya tetap untuk seluruh umat. Itu namanya berpikir secara tekstual. Karena hukumnya secara umum, kewajiban hanya ada 5. Selain 5, tetap hukumnya apa? Sunnah. Tahiyatul masjid tidak termasuk yang itu. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Sejak kapan berubah menjadi wajib? Saya amati Pak, hadis itu saya tahlil, saya teliti. Ternyata panjang Pak. Orang Arabi ini tanya lagi, kewajiban terhadap harta apa ya Rasul? Jawaban Rasul hanya satu, zakat. Apa ada yang lain? Tidak ada, kecuali sunnah. Berarti sedekah, infak, hadiah, nikah, hibah, hukumnya wajib atau sunnah? Kewajiban saya terhadap puasa apa ya Rasul? Hanya satu. Apa itu? Puasa Ramadan. Kenapa hadis ini tidak diungkap seluruhnya? Hanya diambil sepotong saja. Apa ada puasa yang lain? Tidak ada. Kecuali kalau Anda puasa sunnah. Habis itu muncul perintah puasa macam-macam. Ada puasa bid, puasa muhtir. Ketika Anda sedang bernama, ada puasa Arafah lagi di akhir hayat Rasulullah. Apakah wajib? Tidak. Itu ceritanya. Saya amati lagi Pak hadisnya. Ternyata yang tanya itu bukan mu'alaf, malaikat ini. Ciri-ciri itu kelihatan. Rambutnya juga kayak kelingking, suaranya melengking, tidak diketahui datangnya dari mana.
Ini bukan Allah yang tanya. Ini Jibril. Periode Mekah datang tanya rukun iman. Ini periode Madinah datang tanya rukun Islam. Jibril nggak tanya tentang haji karena memang belum disyariatkan haji. Orang cerdas wanita. Andaikan haji sudah disyariatkan pasti tanya kewajiban haji berapa kali? Mungkin ngomong itu cerita. Berdasarkan hadis inilah seluruh ulama fikih tidak berani menghukumi tahiyatul masjid menjadi wajib. Sampai belajar fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hambali, fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab apa? Termasuk mazhab Syafi'i. Tidak berani Pak menghukumi tahiyatul masjid hukumnya wajib. Ini bahayanya Pak. Belajar hadis langsung istinbat hukum. Itu yang sering saya ingatkan kepada teman-teman. Masya Allah, jangan dianggap ulama fikih itu tidak ngerti hadis itu. Terus kalau gitu mau jadi marbot lagi atau enggak? Mau banget itu sama. Malah yakin. Bayangkan bersihnya masjid setelah bersih tidak ada orang dijadikan tempat sholat. Ya Allah, bukan hanya sampai yang datang sini sholat dapat pahala, yang bersih juga kecepatan dapat pahala. Apalagi marbot ini mau ada, waduh tambah pahalanya di PKB. Ngomongin mana bisa bagus soalnya. Cita-cita saya itu jadi mabuk gitu. Wis palai tak kabeh wis konco-konco gak sempat adzan itu. Bayangkan suara adzan itu siapapun yang dengar akan mendoakan kita, baik di laut maupun yang di darat. Mana yang pakai speaker tambah waduh sebelum lagi. Masalah itu kira-kira begitu. Maka ketika kita dikasih orang harus terima kasih. Permasalahan diterima atau tidak terserah, nanti didiskusikan. Kalau sampai tahu sekarang sunnah berani sampai melanggar larangan begitu. Iya, begitu. Saya lebih baik dari pahala yang lain daripada mengamalkan yang sunnah berhadapan dengan larangan. Begitu pola pikir saya. Itu ceritanya. Kenapa saya tidak menyalahkan orang? Karena saya yakin orang yang lain mengerjakan sudah punya ijtihad. Walaupun ijtihadnya keliru, kita doakan tetap dapat satu. Kita hanya menginginkan tolong hasil ijtihad Anda jangan merasa yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan orang lain dan terbukti justru Anda yang keliru, bukan kami yang keliru. Dengan diskusi enak, tanpa diskusi selalu kita merasa kita yang paling benar. Demikian kurang lebih, maaf. Billahi hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.